Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Salahuddin Al-Ayyubi. Pada siang hari ini saya akan coba merespon video yang diupload oleh Saifuddin Ibrahim Channel yang menampilkan beliau dan istrinya ya, Ibu Sarah Ayu, yang berjudul Bukti Yesus adalah Tuhan dalam Al-Quran. Di sini Muslim menjawab atau Salahuddin Al-Ayyubi akan memberikan sanggahan-sanggahan yang berkenaan dengan pendapat atau argumentasi yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim bahwa Quran konon katanya memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Ini sesuatu yang tak bisa diterima ya, maka perlu disanggah, wajib disanggah. Oke, next, coba lihat ya. Akan berdialog dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Kami akan membahas masalah-masalah yang sering dialami para muslim. Kenapa sih sulit untuk hijrah kepada Yesus Kristus? Malam ini saya mau bertanya kepada Abi, ada nggak Bi bukti bahwa Yesus itu Tuhan di dalam Al-Quran? Ya, sebenarnya Al-Quran sendiri menjadi bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Waktu saya Muslim, itu saya hafal ayat-ayat di dalam Al-Quran Yang jelas tidak ada ya, tidak ada fakta Quran menyebutkan Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dalam Quran dikatakan laqad kafarol ladzina sesungguhnya telah kafirlah mereka yang menyebutkan Allah adalah sebagai Isa ibnu Maryam ya. Di Quran sudah jelas menyangkal gitu ketuhanan, kealohan daripada Isa ini. Jadi pendapat bahwa Quran sendiri memposisikan Yesus sebagai Tuhan itu sebuah pandangan yang salah besar. Next. yang mengatakan bahwa Yesus itu Isa Al-Masih dinaikkan oleh Allah ke langit gitu dalam keadaan hidup. Jadi kalau dia manusia biasa, nabi biasa, ya nggak mungkin lah. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran bahwa Yesus mati untuk selamanya. Pendapat bahwa Yesus sebagai Tuhan karena diangkat ke langit dalam keadaan hidup ini pun sebuah pendapat yang lemah ya, bahkan salah ya. Kenapa? Kita memiliki fakta adanya 4 nabi ya, ada 4 nabi yang diangkat ke langit. Pertama Nabi Muhammad dalam Al-Isra ya, subhanallazi asyara bi abdihi ilaila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasamil basyir, kan gitu. Dia Allah, Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha yang di atas surga gitu loh. Udah langit ketujuh sudah lewat lagi gitu loh. Nabi Muhammad pun dalam keadaan hidup dan dia tidak pernah diklaim sebagai Tuhan, dan Nabi pun Nabi Muhammad tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dua lagi Nabi Isa pernah diangkat ke langit dan dia bukan Tuhan. Nabi lainnya apa? Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup dan dia bukan Tuhan. Oke. Nabi Ilyas pun diangkat ke langit. Ini di Quran ada ya, diangkat ke sisinya. Ya, ke tempat yang terhormat ya gitu ya. Dalam Bible juga ada, segera silakan dibaca ya. Nabi Ilyas diangkat ke sisinya. Kemudian dia menyerahkan kainnya itu kepada Ilyasa, keponakannya, untuk dijadikan sebagai nabi gitu loh. Nah, Ilyas pun tidak pernah dijadikan sebagai Tuhan meskipun diangkat ke langit. Terakhir Nabi Idris itu Henok ya, dalam Taurat itu, dalam kitabnya Yahudi itu Henok, Idris pun diangkat ke langit dan dalam keadaan hidup dan tidak sebagai Tuhan. Berarti kalau menyatakan Yesus sebagai Tuhan karena dia diangkat ke langit dalam keadaan hidup, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang juga diangkat pada saat Isra Mi'raj? Bagaimana tentang Nabi Ilyas yang juga diangkat, dan bagaimana tentang Nabi Idris yang juga diangkat, dan bagaimana dengan Nabi Khidir yang tidak pernah mati gitu loh. Jadi tidak pernah mati ya, artinya sementara waktu belum mati itu bukan berarti Tuhan. Dan diangkat ke langit dalam keadaan hidup juga belum tentu pendefinisian dia sebagai Tuhan. Kenapa? Ada nabi lain yang pernah mengalami hal yang sama dan mereka tidak diklaim sebagai Tuhan. Jadi pendapat Saifuddin gagal. Justru ayat Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih sampai sekarang masih hidup. Bahkan di dalam Al-Quran surat ke-9. Ya, ini saya pendapat ya, Nabi Isa sampai sekarang hidup dan dia tidak pernah mati gitu loh. Sehingga tadi kematian 3 hari 3 malam di dalam kuburan pun itu menjadi sesuatu yang tak bisa diterima ya. Termasuk juga dengan penyaliban Yesus pun tak bisa terima. Maka tadi ada Anisa kan, Anisa 157, 158, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkannya. Demikian ya. Oke. Next.
Dan fakta bahwa Yesus akan mati nanti gitu di sini ya. Yesus itu akan turun gitu. Yesus itu akan turun nanti nah ini ya, sorry. Nah, di sini ya. Umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir ya, artinya yang sering muncul bahwa Isa berada di langit masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan. Agama Muhammad SAW menjadi menang, dan beliau juga berhaji di Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, dan dia wafat di sisi kuburan Nabi Muhammad. Jadi demikian. Oke, next. 16 ayat 33, wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Selamat sejahteralah ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit, hidup kembali. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus mati lagi. Demikian juga di dalam surat. Ya, ayat ini kan Maryam ya, ini surat Maryam ini dikatakan bahwa salamu alayya yauma wulidtu, keselamatanlah pada saat aku dilahirkan. Keselamatan saat aku dilahirkan maksudnya apa? Yesus ketika lahir dalam keadaan selamat. Kenapa demikian? Karena dalam Matius 2 dikatakan bahwa setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf ya, bapaknya, bapak bukan biologis ya. Bapak bukan biologis Isa gitu, atau Yesus, dalam mimpi dan berkata, "Bangun, ambillah anak itu Yesus serta ibunya Maryam, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes ya akan mencari dan membunuh dia." Berarti apa? Keselamatan pada saat aku lahir, berarti apa? Dia selamat pada saat dia dilahirkan, tidak dibunuh gitu loh. Oke. Nah, lagi di sini wassalamu ala apa nih? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Keselamatan juga pada saat aku mati. Nah, kalau Yesus itu selamat pada saat mati, maka mustahil Yesus dibunuh, ya. Mustahil Yesus dibunuh. Jadi tidak ada penyaliban, tidak ada penguburan. Diperkuatlah An-Nisa 157 158 kan. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkannya. Demikian, Pak. Jadi kalau Bapak mempercayai ini, berarti Bapak harus percaya bahwa Yesus tidak dibunuh dan tidak dikubur 3 hari 3 malam dan juga tidak disalib. Kenapa? Dia diselamatkan. Tidak mungkin orang selamat dibunuh, kan gitu. Demikian, apalagi disalib sebagai sebuah ikon kehinaan. Ya, penyaliban itu kehinaan. Kenapa? Yang disalib itu biasa penjahat-penjahat. Yesus bukan penjahat. Oke? Wa yauma ab'atsu hayya, dan keselamatan pada saat dia dibangkitkan kembali. Nah, jadi pada saat Yesus akan dibangkitkan kembali besok itu, dia menjadi raja dulu. Dan semua umatnya akan mempercayai Yesus ya. Jadi Yesus sebagai nabi yang berhasil. Di yaumul kiamah nanti Yesus itu menjadi nabi yang berhasil, dan dia membawa syariah Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Dia membunuh babi-babi dan dia mematahkan simbol-simbol salib. Oke. Ayat ini menunjukkan kemanusiaan Yesus yang bisa hidup, bisa mati, dan bisa bangkit. Berarti apa? Yesus bukan Tuhan. Ayat ini pun menunjukkan bahwa Yesus selamat pada saat dia lahir, tidak dibunuh oleh Herodes. Yesus pun tidak disalib. Karena apa? Dia selamat pada saat dia diwafatkan, diselamatkan, dan dia akan menjadi orang yang jaya gitu loh pada saat di hari kiamat. Oke, next. An-Nisa ayat 147 148. Ini salah juga. Yang betul An-Nisa 157 158 ya. Saya ulang lagi ya. Yang benar adalah An-Nisa 157 158. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan Yesus, tapi yang dibunuh dan disalibkan adalah yang diserupakan. Oke, ini kritik aja, kesalahan kecil ya. Itu sangat jelas sekali bahwa Yesus itu naik ke langit. Artinya Injil dan Al-Quran pun sama mengatakan bahwa Yesus naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Allah. Prosedurnya beda, Pak. Nabi Muhammad itu Quran mengatakan Yesus itu diangkat ke langit ketika akan dibunuh, digerebek gitu loh sama orang-orang Yahudi dan orang Romawi. Tapi kalau Kristen tidak, disalib dulu, dibunuh dulu 3 hari 3 malam. Lalu selama 40 hari 40 malam Yesus mendatangi para muridnya. Baru Paskah, baru naik. Beda, Pak, antara Islam sama Kristen beda. Ya, demikian. Kristen mengenal kematian 3 hari 3 malam. Oke, dikubur buktinya kan. Oke. Dan dia disalib. Oke, dan dia 40 hari 40 malam itu mendatangi murid-muridnya kan gitu.
Dalam Islam tidak demikian. Pada saat dia digerebek di rumah itu atau di Taman Getsemani langsung diangkat ke langit, diselamatkan dari orang-orang kafir yang menolak dia gitu loh. Next ya. Kalau di dalam Innallah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabahum wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum. Nah, dan ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dalam kurung Muhammad dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Jadi kalau di dalam Al-Quran Muhammad meminta ampun pada Allah. Jadi oleh Allah disuruh Muhammad meminta ampun atas dosa-dosanya. Sedangkan di dalam Alkitab Tuhan Yesus bisa mengampuni. Artinya dia Ini kan sebelumnya. Jadi yang benar adalah Yesus tidak memiliki kuasa untuk mengampuni. Yesus hanya menyampaikan pengampunan Tuhan melalui wahyu yang disampaikan melalui mulutnya gitu loh. Perempuan, kamu telah terampuni. Maksudnya apa? Bapa di surga telah mengampunimu gitu loh. Sama juga Nabi Muhammad pernah berperang, lalu ada beberapa orang yang tidak ikut berperang karena sayang dengan kebun kurmanya. Nabi Muhammad setelah perang itu tidak berkata-kata, ya diberikan semacam boykot lah, dicuekin gitu kira-kira, dicuekin. Lalu turunlah ayat tentang pengampunan itu, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kamu telah diampuni. Nah, sama juga Yesus gitu. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan Tuhan telah mengampuni, Yesus pun berkata kamu diampuni gitu. Jadi kata-kata kamu diampuni itu apa artinya? Menyampaikan wahyu dari Tuhan yang diwahyukan, disampaikan lewat mulut para nabi gitu loh. Nabi tidak pernah memiliki kuasa pengampunan, dan doa membuktikan bahwa nabi itu bukan Tuhan. Yesus pernah berdoa juga dalam Yohanes, silakan ya. Ya Allah, jadikanlah mereka murid-muridku satu sebagaimana engkau dan aku adalah satu, kan gitu. Cintailah mereka sebagaimana engkau mencintaiku, kan demikian dalam Yohanes kan. Nabi Muhammad pun demikian. Sesuatu yang berdoa berarti dia membutuhkan, berarti bukan Tuhan, berarti dia tidak mandiri gitu loh. Tidak sebagai decision maker, tidak sebagai maha kuasa. Oke? Demikian. Itu bukan fakta bahwa Yesus adalah sebagai pengampun. Bukan. Yang pengampun itu zat pengampun adalah Allah. Allah Al-Ghafur namanya dalam Islam adalah Allah Al-Ghafur. Allah yang maha pengampun. Next. dia tidak berdosa. Jadi Huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, Yesus sudah ada lebih dulu daripada Abraham. Nah, di dalam Al-Quran surat kedua ayat 132, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini ada ayat yang disampaikan oleh Pak Saiful Ibrahim, ya bagus. Ini membuktikan bahwa Yesus sendiri gitu, Nabi Musa kah, Yesus kah adalah seorang muslim. Kenapa Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada Ishak kah, kepada Ismail kan gitu kan? Janganlah kamu mati kecuali kamu sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sebagai muslim. Jadi apa? Musa muslim, Ishak muslim, Yesus pun muslim. Terima kasih Anda telah memperkuat ini. Dua lagi bahwa fakta Yesus sebagai Tuhan karena dia sudah ada sebelum Ibrahim ini sebuah kesalahan. Kalau yang sebelum Ibrahim adalah Tuhan, berarti Adam juga Tuhan dong. Kan Adam sebelum Ibrahim.
Berarti Henok juga Tuhan dong. Berarti Nuh juga Tuhan dong. Demikian, hati-hati. Berarti apa? Maksudnya adalah bahwa Yesus sudah ada sebelum mungkin ya adanya segala sesuatu. Mungkin seperti itu. Tapi ini pun sesuatu yang tidak bisa terima. Kenapa? Nabi Muhammad pun pernah berkata seperti itu. Nih baca silakan dalam hadis ya. Aku di sisi Allah di dalam induk Lauhul Mahfuz sebagai penutup nabi, sedangkan Adam masih tergolek di tanah. Berarti apa? Nabi Muhammad sudah ada ketika Adam hanya berupa tanah dan air. Kapankah Adam dibentuk pada hari ke-6 penciptaan? Berarti apa? Roh Nabi Muhammad sudah ada sebelum segala hal. Kalau Nabi Isa sudah ada sebelum segala hal, Nabi Muhammad pun sudah ada sebelum segala hal. Oke? Nah, lagi di sini ya, dalam Kejadian, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Nah, kalimat berhenti dari pekerjaannya itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Yesus diklaim menurut Yohanes Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah dan firman sebagai Allah. Dan katanya Yesus adalah disebut sebagai firman. Oke, kalau Yesus sebagai firman, pertanyaannya pada hari ke-7 firman kemana? Kenapa? Pada hari ke-7 penciptaan, Tuhan tidak menciptakan apapun. Sehingga tidak mengeluarkan statement firman apapun. Lalu Yesus sebagai firman di mana? Berarti apa? Dia sudah menyalahi ini. Omniscient. Di sini omniscient pada hari ke-7 Yesus tidak ada. Syarat Tuhan memiliki 3. Maha ada, syarat Tuhan itu maha ada menurut Pak Dr. Deki ya, dari Verbum Veritatis ya, Pak Dr. Deki. Syarat Tuhan itu pertama maha ada. Pada saat hari ke-7 Yesus tidak ada. 2, maha mengetahui. Yesus tidak tahu ketika dia lapar, mau makan pohon ara, dia mendekati pohon ara. Dia mau makan, tapi pohon ara tidak berbuah. Lalu dia marah dan dia melaknat. Di situ jelas Yesus tidak tahu. 2 lagi, dalam Matius atau dalam Markus ya, saya lupa lagi, bahwa tentang hari itu kiamat, gitu ya, malaikat di surga tidak tahu, sang anak Yesus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Berarti apa? Yesus tidak tahu hari kiamat. 2 lagi, tidak maha kuasa. Oke, kalau Yesus maha kuasa, tentu dia bisa membuat sebuah perubahan. Silakan dibaca dalam kitab Yohanes ya, bagaimana perasaan Yesus yang gundah gulana ketika dia dikejar-kejar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ulang lagi ya, Yesus merasa gundah gulana, tidak enak itu loh, mau dibunuh itu. Tapi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Yesus tidak bisa membuat sesuatu kuasa apapun. Oke, demikian saya kira dari Muslim jawab. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya argumentasi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saiful Ibrahim lemah dan terbantahkan. Ya, tidak ada nas Quran yang memfasilitasi ketuhanan Yesus. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.